Sedikit preview teman-teman, Kang Dewa waktu itu pernah hutang hampir 8 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Itu gimana Kang? Langsung aja, karena waktu kita kan khawatir sampai asar. Kalau misalkan saya punya penghasilan 10 juta, terus kalau misalkan utangnya 7,7 miliar, sebulan 10 juta, kali 12, setahun, berarti kurang lebih ada 120 juta untuk bayar utang, gitu kan. Kalau misalkan 7,7 M dibagi 120 juta, itu kalau misalkan dihitung pakai kalkulator, di angka 64 tahun, Dok. Ya, itu dengan logika manusia nih. 64 tahun, dan kondisi waktu itu saya masih usia 21 tahun. Jadi 21 tambah 64 berarti lunas usia 85. Nah, ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama adalah ketika menghitung dengan akal logika manusia, gitu kan. Oke. Maka dari situ saya punya prinsip, wah ini kalau udah kayak gini ceritanya gak mungkin ini kalau pakai cara normal, gitu kan. Harus cara pakai yang gak normal nih, gitu kan. Gak normal tuh gimana? Saat kita susah, kita nolong orang yang lebih susah, gitu kan. Saat kita sekarang kesulitan, orang-orang yang lebih sulit. Saat kita sekarang perlu ditolong, justru kita malah nolong orang lain. Itu kan nggak normal, ya. Tapi itu prinsip yang justru saya pegang. Semenjak dari situ, saya ketemu banyak guru, dan hampir rata-rata masukannya tuh, dalam tanda kutip ya, itu tidak terlalu memuaskan saya. Kenapa? Karena saya cerita kepada ustadz, misalkan, ke guru-guru saya yang secara spiritual dia hebat dalam masalah keimanan, gitu kan. Tapi kan dia bukan praktisi hutang, dalam artian belum pernah ngalamin. Teori doang ya. 10 juta doang paling, Dok, gitu kan. Wah, jadi pas datang tuh solusinya, sabar ya Mas Dewa, ini ujian ini. Oke, siap gitu kan. Datang ke pengusaha, rata-rata jawabannya juga tidak sebesar saya utangnya ketika itu. Nah, akhirnya ketemulah sama seorang guru yang utangnya itu lebih gede dari saya. Utangnya bahkan berapa kali lipat dari saya, lebih dari 5 kali lipat. Nah, saya cenderung lebih dengar dia. Kenapa lebih dengar? Pertama, dia praktisi utang. Ya. Kedua, utangnya udah selesai. Ketiga, pendekatannya rada gak masuk akal juga. Apa itu? Pakai cara langitan, gitu kan? Jadi pas saya datang, tanya, Pak, gimana ya? Utang saya 7,7 M nih. Gimana ya cara beresinnya? Terus dia bilang, oh, kalau misalkan kamu pengen dibantu sama Allah, Mas, katanya, kamu harus sering bantu orang lain sebanyak mungkin. Nah, ini makin gila lagi. Ini gimana cerita prinsipnya? Gue justru pengen ditolong gitu, tapi justru malah harus nolong orang lain. Itu gimana, Pak? Saya bilang. Justru disitulah kuncinya, Mas, katanya. Keimanan kita diuji. Kalau kita sekarang berjuang, bergerak gitu kan dengan penuh harta, banyak harta, kendaraan, kemewahan dan segala macam, ya kamu masih bisa bergantung pada itu, gitu kan. Tapi kalau sekarang Mas Dewa dalam kondisi nol, bahkan minus, kepada siapa lagi dan kemana lagi tempat bergantung selain kepada Allah, gitu kan? Maka tunjukkan keimananmu, Mas, katanya. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Apa itu? Tolong orang lain. Jika kamu nolong orang lain, kamu sedang nolong diri kamu sendiri. Saya protes ketika itu, Dok. Tapi kan, Pak, saya ini kan kondisinya, saya ini bukan pelaku, ya. Saya ini kan ditipu. Korban. Ya korban, gitu. Kenapa harus saya balikin, gitu kan? Ya itu dia, terserah Mas, katanya. Mas nggak bertanggung jawab atau tidak? Ya, tapi kan saya nggak salah. Itu dia kesalahan Mas. Wah, senenan itu kan. Maksudnya gimana, Pak? Itu kesalahan Mas, katanya. Karena Mas Dewa tidak tahu kesalahannya apa. Katanya. Allah itu seringkali menguji kita itu, gitu ya. Misalkan ada ujian atau apapun lah, ujian atau azab atau peringatan, gitu kan. Bisa jadi salahnya bukan di situ. Salahnya di X, misalkan. Keluarnya masalah di Z, misalkan. Nah, itu yang saya nggak tahu, Mas. Hanya Mas Dewa yang sendiri yang tahu. Mungkin Mas Dewa misalkan ke orang tua kayak gimana, ke teman-teman kayak apa, atau misalkan terlalu gimana, saya nggak tahu. Silakan koreksi dan introspeksi diri. Di situ saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Pokoknya di sini saya mulai coba mentaubati diri dan segala macamnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini, dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab, dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.